Masih banyak orang yang lebih kuat daripada kita, mungkin waktu luangnya lebih banyak daripada kita. Akan tetapi tidak Allah Subhanahu wa taala hantarkan mereka ke dalam masjid ini. Karena apa? Karena mungkin Allah Subhanahu wa taala belum menghendaki hidayah kepada mereka. Akan tetapi kita yang lemah, kita yang mungkin lebih sibuk dari mereka, tapi Allah hantarkan kita di sini. Ini bahwasanya bukti Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Ya ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Ada dua hadis yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui lisan beliau yang mulia. Hadis ini adalah hadis yang masyhur yang senantiasa sering kita dengar. Pahala atau ganjaran bagi orang-orang yang melaksanakan puasa di siang hari bulan suci Ramadan, kemudian melaksanakan salat malam pada malam bulan suci Ramadan. Hadis yang pertama adalah man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini adalah kabar gembira yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi kita yang senantiasa melaksanakan saum atau puasa di siang hari bulan suci Ramadan. Barang siapa yang melaksanakan puasa di siang hari di bulan suci Ramadan dengan mengharapkan keimanan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hapuskan dosanya yang telah lalu. Berapa banyak kita telah melaksanakan dosa? Berapa banyak perbuatan dosa yang telah kita lakukan selama ini? Dengan kita berpuasa di siang hari pada bulan suci Ramadan, insya Allah dosa-dosa kita yang telah lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang meluangkan waktunya untuk mendirikan salat imanan pada bulan suci Ramadan dengan mengharapkan keimanan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya sama. Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka ini patut kita syukuri Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, insyaallah kita yang semua berada di sini telah melaksanakan puasa di siang hari tadi, kemudian kita salat di malam harinya. Insyaallah mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini, setelah kita keluar dari masjid ini, Allah Subhanahu wa taala bersihkan diri kita dari dosa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, hadis yang kedua yang kami sampaikan tadi pada pembukaan, wa man yata'aqamu fi baitin min buyutillah. Barang siapa atau apabila terdapat satu kelompok manusia yang berada di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, mereka mempelajari kitab Allah, mereka mempelajari Al-Qur'an Al-Karim, wa yatadarrasuna bainahum, kemudian mereka mempelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihim as-sakinah, tidaklah malaikat Allah Subhanahu wa taala akan turunkan ketenangan jiwa pada diri mereka. Maka sering kita dengar, sering kita lihat orang yang mungkin susah tidur, orang yang mungkin di luar masjid susah untuk tidur, ketika sampai di masjid, ya mendengarkan khutbah atau mendengarkan khutbah 5 menit saja langsung tertidur. Ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan jiwa pada diri. Ketika mendengarkan kalam Allah, mendengarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatinya tenang dan dia pun tertidur. Kemudian yang kedua, fadilah yang kedua, yang pertama, inna nazalat alaihim as-sakinah, Allah turunkan ketenangan jiwa. Kemudian wa wasi'atul rahmah, ia akan diikuti oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hadir di masjid ini, insyaallah selain dihapuskan dosanya, ia akan diikuti rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa hafathumul malaikah, tanpa kita sadari Bapak Ibu sekalian,
setiap orang yang duduk di majelis ini, malaikat akan panggilkan nama kita pada penduduk langit. Yang mana nama kita disebutkan oleh para malaikat di langit, dimanggapkan nama kita bahwasanya fulan bin fulan sedang duduk dengan kajian agama yang mana mereka mengharapkan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi ibu sekalian, tanpa kita sadari, kita meluangkan waktu sejenak meninggalkan aktivitas yang kita miliki untuk hadir di majelis ini dan melaksanakan salat isya secara berjamaah, kemudian duduk sejenak untuk mendengarkan tausiah, kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan salat sunnah tarawih dan salat witir berjamaah. Kita sudah sangat banyak mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kami di sini menyampaikan kultum. Ya, kita ketahui bersama kepanjangan dari kultum ialah kuliah 7 menit. Tadi kami berdiri di sini jam 7 lewat 57. Sekarang sudah jam 8 lewat 7. Artinya sudah berjalan 10 menit lewat dari batas. Kenapa kami bilang lewat dari batas? Ketika nanti sholat tarawih dan witir selesai jam 9, maka yang disalahkan siapa? Siapa yang disalahkan? Penceramah. Seringkali begitu Bapak Ibu sekalian. Jam berapa selesai sholat tarawih itu masjid antum? Jam 9. Tapi pasti ceramahnya terlalu lama. Maka dari itu sebelum kami disalahkan nantinya, maka alangkah baiknya ceramah itu kita sudah isi. Yang penting kita sudah dapat poinnya. Barang siapa yang melaksanakan puasa di siang hari bulan suci Ramadan, kemudian melaksanakan sholat di malam harinya, maka insya Allah Subhanahu wa taala kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Ya, ini yang patut kita syukuri. Mungkin hanya tidak kami sampaikan, semoga ada manfaatnya yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah murni dari kelalaian kami. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada Bapak Ibu sekalian kami mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.